Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan dari kelas 1 TRPLC dengan NPM 1062570. Jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mengerjakan tugas praktikum CPU OS Simulator yang dimana menjalankannya sesuai dengan soal yang telah kita peroleh dari PDF ini, yang mana terdapat 12 soal berbahasa Inggris. Nah, di sini kita sudah menerjemahkan soalnya juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam lampiran, cari instruksi yang digunakan untuk menyimpan satu bit data ke dalam satu lokasi memori. Nah, kita cari di tabel appendix-nya, instruksi yang digunakan yaitu STB. Digunakan untuk menyimpan data, satu bit data dari register to memory, yang dimana nilai angkanya yaitu 65 yang kita simpan ke alamat 20, yang dimana ini merupakan contoh dari pengalamatan langsung atau direct addressing. Nah, pertama-tama kita buat dulu nama programnya di CPU-nya yaitu tes dengan alamatnya 1, kita add-kan. Nah, sudah, langsung kita masuk ke menu instruction, kita add new, lalu kita stb kan, kita simpan nilainya 65 ke lokasi 20. Nah, selanjutnya kita diminta lagi membuat instruksi untuk memindahkan angka 22 ke register R01 dan menjalankan instruksi tersebut. Di sini kita akan menggunakan move 22 ke R01. Kita add new lagi, kita masukkan nilai 22 ke R01. Nah, langsung saja kita jalankan dengan mengklik tombol step ini. Nah, otomatis nilai register R01-nya langsung terisi 22. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat instruksi untuk menyimpan 51 di alamat memori yang saat ini tersimpan di dalam R01 dan menjalankannya lagi sesuai yang merupakan contoh dari pengalamatan tidak langsung atau indirect addressing. Nah, di sini kita akan menggunakan STB lagi, angka 51 ke R01. STB kan lagi 51 ke R01. Nah, langsung saja kita jalankan juga, kita stepkan. Baik, sudah kita jalankan, Mas. Terdapat sedikit error. Kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Verifikasi bahwa bit yang telah ditentukan telah tertulis ke alamat memori yang benar. Jika benar, akan tampak karakter A dan 3 di bawah kolom data. Nah, untuk langkah ini kita harus mengklik menu show program data memori yang ini. Nah, sudah terdapat karakter A dan angka 3 di kolom data di baris 0016. Nah, di sini juga terdapat nilai 41 dan 33 di kolom B4 dan B7, yang dimana nilai ini merupakan nilai heksadesimal dari
nilai desimal yang ada di instruksi STB ini, yaitu 65 dan 51, yang kemudian berubah menjadi 41 dan 33, yang merupakan nilai heksadesimalnya. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke langkah yang keenam. Kita akan membuat sebuah perulangan. Nah, pertama-tama kita atur dulu nilai R02-nya ke 0. Kita menambahkan instruksi lagi, yaitu move nilainya 0 ke R02. Nah, barulah setelah ini kita membuat loopingnya. Kita tambahkan juga new labelnya, yaitu loop. Nah, jika sudah, barulah kita menambahkan nilai R02 sebanyak 1. Di sini kita gunakan arithmetic. Kita tambahkan 1 untuk nilai R02-nya. Kemudian, jika nilai R02 bernilai 5, maka keluar dari perulangan ini dan hentikan program. Jika tidak, lanjutkan perulangan. Verifikasi bahwa perulangan ini berfungsi. Nah, kita tambahkan lagi instruksinya untuk membandingkan nilai 5 ke R02-nya. Di saat itulah program akan berhenti. Kita tambahkan CMP atau compare nilainya, yaitu 5 membandingkannya dengan R02 tujuannya. Oke. Lalu kita tambahkan juga JNE atau jump if not equal untuk memanggil label perulangannya. Selanjutnya kita harus memverifikasi terlebih dahulu, maka kita akan mencoba merunkannya apakah berhasil. Nah, di sini tampak di tabel pojok kanan R02-nya bergerak perulangannya sebanyak 3, kemudian bertambah jadi 4, seterusnya 5, dan program pun akan berhenti, maka sudah berhasil. Nah, di instruksi selanjutnya kita diminta untuk memasukkan teks pendek seolah-olah sedang meretas. Klik dan sorot lokasi memori 0024 di kolom PAD. Kita buka dulu ininya. Lalu masukkan 02 ke dimulai dari B0 hingga ke B7. Urutannya itu 02, kemudian H, E, LL, O, 0D, dan 0A. Lalu kita harus mengklik update. Nah, di sini kita isi 02, kemudian
Tidak lupa juga kita menyertakan tanda kutipnya A, E, L, L, O, lalu 0D dan 0A. 0D, 0A. Kita update. Nah, di sini masih belum tampil ya di sini ya. Nah, sudah tampil untuk di sininya. Kalau di kolom datanya sudah terlihat sih kalimat hello-nya. Selanjutnya kita coba yang berikutnya. Namun kita belum tahu di tabel output-nya sudah berhasil atau belum. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memodifikasikan perulangan agar teks hello ditampilkan sebanyak 5 kali pada konsol. Untuk itu kita menggunakan instruksi out. Maka kita tambahkan instruksinya di bagian IO ini, kita pilih out. Kita ambil nilainya 24, awalannya ke 0. Eh, ini kita edit terlebih dahulu, sepertinya salah. Kita rubah ke direct memory untuk 24-nya. Karena kita sudah diminta menyesuaikannya dengan lokasi alamat yang sudah ditentukan, yaitu direct memorinya 24. Kita edit kan. Nah, kita coba runningkan dulu ya. Runningkan. Oke, di pojok kanan sudah terlihat 5 kali. Ya, bad data type tag 0 at page offset 24. Kita coba, ya, 2 kali error. Kita coba di input outputnya juga. Dia belum menampilkan hello. Karena apa? Karena di bagian 0024 ini sepertinya kita salah menaruhnya, teman-teman. Harusnya kita menaruhnya di kolom di baris bagian 0024, bukan di 0016. Kita coba reset ulang yang ininya. Kita runkan ulang. Nah, ini sudah sama seperti yang semula. Kemudian kita rubah di bagian sininya yang seharusnya kita rubah di 00 baris 0024-nya. Kita rubah menjadi 03. Supaya apa? Karena kalau 02 dia masih integer jenisnya, maka kita rubah ke 03 supaya dia langsung masuk ke tipe string agar tulisan hello ini langsung muncul di outputnya sebanyak 5 kali. L,
L O. Maaf, kebanyakan L-nya. Di sini 0D, kemudian LA. Nah, kita update. Nah, sudah tampil di kolom datanya tulisan hello. Kita close dulu. Kita coba runningkan ulang lagi. Nah, mengapa output hello-nya masih cuma satu kalimat saja, tidak terjadi sebanyak 5 kali? Karena kita belum menaruhnya di bawah loop. Maka kita harus menaruhnya di persis di bawah loop supaya kalimat hello tadi muncul sebanyak 5 kali. Kita move up kan, kita pindahkan ke atas out, instruksi out yang tadi. Nah, barulah kita coba runkan ulang lagi. Nah, sudah terjadi sebanyak 5 kali. Coba kita tampilkan di input outputnya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, di outputnya tulisan hello-nya sudah muncul sebanyak kok 6 kali ya. Kenapa ini 6 kali? 1, 2, 3, clear. Kita coba analisis lagi di program data memorinya. Kita coba rubah ulang. Nah, sudah kita updatekan. Oh, itunya harusnya A0. Kita rubah ke O. Kita runningkan ulang. Nah, sepertinya kita terdapat kesalahan menginput di baris kolom tadi. Harusnya kita mengisi tanda kutip kalimat O. Tadi saya menekan 0. Nah, setelah kita perbaiki, output hello-nya sudah tampil sebanyak 5 kali. Kita close-kan, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita sudah sampai di langkah ke-8. Selanjutnya kita coba lagi verifikasi bahwa ketika perulangan dijalankan, teks hello ditampilkan sebanyak 5 kali berurutan ke bawah. Nah, ini sudah selesai.
Untuk melihat teks tersebut, klik tombol input. Ya, ini juga sudah selesai tadi. Sekarang buka jendela memori dan ubah 0D dan 0A di kotak B6 dan B7 menjadi 00. Kita coba, kita rubah di sininya. B6 dan B7-nya kita rubah jadi 00. Apa yang terjadi di programnya? Kita update, kita closekan, lalu kita running-kan ulang lagi. Maka tampilan di outputnya kita clearkan dulu, kita runningkan lagi. Nah, agar tampilan input output sesuai program yang kita jalankan dapat berjalan dengan sempurna dan tidak tertimpa hasil inputan sebelumnya, kita perlu meng-clear terlebih dahulu outputnya tersebut. Nah, setelah kita clear, kita runningkan ulang, lalu kita buka lagi input outputnya. Nah, hasilnya ketika B6 dan B7-nya saya rubah dari 0D dan 0A menjadi 00 keduanya, maka kalimat hello yang seharusnya berurutan ke bawah tadi berjejer rapi, sekarang malah berderet ke samping tanpa ada spasi maupun enter. Selanjutnya, nah, bagaimana perbedaannya? Perbedaannya seperti tadi, dia malah tidak ada spasi dan menjadi tidak rapi untuk kalimat hello-nya. Nah, kemudian untuk langkah 10, ubah perulangan tersebut menjadi subroutine. Kemudian tambahkan instruksi yang diperlukan untuk memanggil subroutine ini. Baik, kita lanjut ke langkah 10. Kita diminta untuk mengubah perulangan menjadi sebuah subroutine. Kemudian tambahkan instruksi yang diperlukan untuk memanggil subroutine ini. Maka kita akan membuat label baru dan juga menggunakan call. Nah, langsung saja kita add new kan. Kita buat label baru L1. Lalu kita buat juga untuk memanggilnya di call subroutine, memanggil subroutine-nya yang kita panggil yaitu L1 yang tadi, label baru, yang dimana label ini kita digunakan untuk memisahkan instruksi yang atas dengan instruksi perulangannya. Lalu kita tambahkan juga return untuk mengembalikan nilainya ke L1-nya. Kita tambahkan dan juga kita perlu menambahkan HLT untuk mengakhiri programnya. Nah, karena di sini belum rapi, kita akan merapikannya terlebih dahulu. Juga kita akan menambahkan MSF supaya program tidak error ketika dijalankan, karena terdapat beberapa label.
Tambahkan MSF. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. MSF-nya kita letakkan di atas, tepat di bawah STB51. Dan juga call L1-nya kita angkat juga. Dan juga HLT-nya kita letakkan di bawah core L1. Nah, L1-nya kita pindahkan juga ke atas. Di bawah HLT. Baik, sudah kita rapikan. Selanjutnya, amati isi dari register PC dan program stack tepat sebelum pemanggilan subrutin. Amati kembali hal-hal ini tepat setelah instruksi kembali atau return subrutin dijalankan. Jelaskan hasil pengamatan Anda. Baik, kita coba runningkan dulu. Kita tunggu perulangan R02-nya hingga sebanyak 5 kali. Nah, di sini di program stack-nya sudah terdapat nilai TOS-nya yaitu 24 dan bosnya tadi -1. Ketika di HLT dia langsung menghilang sampai di HLT. Karena ketika nilai TOS-nya 24 yang tadi tepat di posisi HLT-nya 24 yaitu HLT, maka program akan langsung berhenti. Coba kita stepkan manual di call bagian L1 ini, di atas LT ini. Nah, dia akan error. Kita coba yang di sini. Nah, di sini bernilai TOS-nya bernilai 24 dan bosnya -1. Kita stepkan. Kita out 24 katanya. Kita lanjut. Dan dia akan mengembalikan nilainya. Kita step lagi ke return 424,0. Nah, di sini perulangannya belum mencapai 5. Kita coba runningkan hingga perulangan R02-nya mencapai 5 kali. Apa yang terjadi? Nah, maka dia langsung hilang di sini program stack-nya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika nilainya mencapai 24 di TOS-nya, dia akan kembali ke sini 24, yang artinya HLT program tersebut berhenti. Kemudian simpan instruksi-instruksi yang ada di tampilan memori ke dalam sebuah file dengan mengklik tombol save. Kita klik programnya yang telah kita buat sebelumnya, kita save.
Kita coba simpan di download saja. Nah, kita coba save. Sepertinya nama ini sudah pernah kita buat, kita coba ganti nama saja. Jadi tes 1, kita simpan. Download, kita cek di downloadnya. Tes 1. Nah, di sini ya, tes satunya sudah berhasil tersimpan. Baik, sekian praktek CPOS simulator dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Sekian, terima kasih.